ada NADH, ada FADH, ada juga ATP. Itu semua proses apa ya? Kira-kira teman-teman tahu nggak itu proses dari apa? Ya, itu semua adalah termasuk proses transfer elektron. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang transfer elektron. Check it out! Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Jalan-jalan ke kota Jogja, izinkan saya mengucapkan salam dan bahagia. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang transfer elektron. Sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau teman-teman sudah siap, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembahasan hari ini, kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu transport elektron? Jadi, rantai transport elektron merupakan sebuah proses produksi ATP, NADH, dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs. Pasti kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih NADH dan FADH2 ini perlu diubah menjadi ATP? Hal itu dikarenakan NADH dan FADH2 adalah salah satu bentuk energi. Namun, energi ini berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh sehingga harus diubah menjadi ATP agar nantinya dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Lalu, tujuan dari proses transfer elektron ini yaitu menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Terus, di mana ya letak reaksi ini terjadi? Tahapan-tahapan rantai transport elektron terjadi di dalam mitokondria yang tersusun atas beberapa bagian, yaitu membran luar, membran dalam, dan matriks mitokondria. Nah, tahap rantai transport elektron berlangsung di dalam mitokondria yang tepatnya berada di dalam membran dalam atau krista. Membran dalam sendiri jika diperbesar menjadi seperti gambar berikut. Bagian dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, kompleks protein 1, koenzim Q atau ubiquinon, kompleks protein 3, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase, dan kompleks protein 2 yang terletak di bagian ini. Dinamakan rantai transport elektron karena terjadi proses transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain dan oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir
yang akan membentuk H2O yang nantinya akan dikeluarkan dari sel. Perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP terdapat sedikit perubahan dalam prosesnya. Mari kita uraikan satu persatu yang dimulai dari pengubahan NADH menjadi ATP. Proses yang terjadi dalam transport elektron diawali dari NADH yang kemudian diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi ini akan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian dikirim ke ubiquinon. Saat elektron melewati kompleks protein 1, hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Elektron dari ubiquinon dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, juga akan dikeluarkan satu atom H menuju ruang antarmembran. Selanjutnya, elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+, membentuk H2O. Apabila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi dapat memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antarmembran. H+ atau proton ini akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Proses ini dapat disimpulkan bahwa dalam setiap satu NADH akan menghasilkan 3 ATP. Proses pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu H+ dipompa menuju ruang antarmembran. Setelah melalui kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon. Dari sana, elektron akan dibawa ke sitokrom C melalui kompleks protein 3. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Yang selanjutnya, elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat melewati kompleks protein 4, juga akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian, elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+, membentuk H2O. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase, membentuk ATP. Jumlah atom hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap molekul FADH2, sehingga hasil perubahan setiap satu FADH2 membentuk 2 ATP. Nah, proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen yang merupakan aseptor elektron terakhir, sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase dinamakan kemiosintesis. Gimana teman-teman? Mudah bukan rantai transfer elektron ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum saya mengakhiri video ini, adakah di antara teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Apabila ada yang ingin bertanya, komen di kolom komentar di bawah ya. Akhirnya, selesai sudah pembahasan kita pada hari ini. Untuk perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih dalam 10 bahasa. Gracias, arigato, sheshe, kamsahamnida, merci, syukron, thank you, matur suwun, hatur nuhun, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.